Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Salam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa 27 September 2022, dari kitab Yesaya 45 ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Au si jadi hatiuron do sitoppa haholomon, si bayan hadamion do sitoppa hamaguan, au do Jahoba si bayan saluhut nai. Saudara-saudara yang terkasih, adalah lebih baik kita membacanya mulai ayat 6 sampai dengan ayat 7, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Saudara yang terkasih, pada dasarnya natur Allah adalah baik, karena karakter Allah adalah kudus dan adil. Allah tidak bisa berbuat jahat atau tidak jahat, dan tidak dapat berbuat salah. Apa saja yang dilakukannya adalah baik. Sebagai kausa prima, maka apapun yang dilakukan Allah adalah benar dan adil. Tetapi karena keterbatasan akal pikiran manusia, maka kita tidak akan selalu sanggup memahami apa yang dilakukan oleh Allah dan mengapa Ia melakukan apapun yang dilakukannya. Lagi pula pemikiran-pemikiran atau rancangan-rancangan dan jalan-jalannya bukanlah pemikiran-pemikiran dan jalan-jalan kita. Lalu apakah Allah itu baik atau jahat? Sekali lagi saudaraku, Allah itu baik. Tapi penafsiran manusia bisa menjadi relatif. Ia baik pada semua orang dengan memberikan hujan, air, makanan, dan kehidupan, seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 43-48. Ia baik pada semua orang dengan memberikan putranya sebagai korban penebusan dosa, sehingga kita yang percaya kepada anaknya akan luput dari penghakiman yang akan datang. Tetapi saudaraku, ketika Ia mengirimkan tulah untuk memusnahkan segala tanaman yang ada di Mesir, apakah tindakan ini baik atau tidak? Tentu dari sudut pandang kita sebagai manusia, dengan adanya tulah yang terjadi sudah merupakan hal yang buruk, apalagi menjadi penyebab terjadinya tulah itu. Akan tetapi karena Allah itu tidak jahat, apapun yang dilakukannya, meskipun kadang-kadang sulit dipahami, tetap adalah hal yang baik. Sebagai contoh, adalah benar bagi Allah untuk mengirimkan tulah kepada bangsa Israel. Mereka telah memperbudak bangsa Israel. Apakah tulah itu merupakan pernyataan kasih kepada bangsa Mesir? Tentu tidak. Dan apakah pengiriman tulah itu merupakan hal yang tepat untuk dilaksanakan?
Tentu saja. Saudaraku, Allah bekerja sepanjang sejarah melaksanakan segala penghakiman, melakukan penghakiman dengan keadilannya. Meskipun ada seorang hakim yang begitu baik dan pemaaf pada semua orang, ketika ada penjahat yang terbukti bersalah, ia tetap harus menghukum orang itu, meskipun hukuman itu dapat merugikan daripada dia. Apakah hal ini lalu berarti bahwa sang hakim tidak baik atau kurang mengasihi? Sama sekali tidak. Hukuman yang dijatuhkan sang hakim menunjukkan bahwa ia telah berbuat secara adil seturut dengan hukum yang berlaku. Seturut dengan hukum yang berlaku adalah mendudukan persoalan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Demikian yang terjadi dan dilakukan Allah. Saudaraku yang terkasih, nats ini disampaikan oleh Nabi Yesaya bagi umat Israel untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhanlah yang memberikan ganjaran pada Israel atas ketaatan mereka dan menghukum mereka atas ketidaktaatannya. Tuhan mencurahkan keselamatan dan berkat-berkat-Nya bagi orang-orang yang dikasihinya. Sebaliknya, Ia akan menghakimi orang-orang yang berbuat dosa. Firman Tuhan berkata, "Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beliung periuk saja." Ada kata Naliat berkata kepada pembentuknya, "Apakah yang kau buat?" Atau yang telah dibuatnya. "Engkau tidak punya tangan." Yesaya 45 ayat 9. Atas orang-orang semacam inilah Tuhan membawa kemalangan. Saudaraku, firman ini bukan mau mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan kemalangan, tetapi mau menyampaikan bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Saudaraku, bila segala sesuatu adalah atas perkenan Allah, bukankah seharusnya kita manusia ciptaannya itu harus taat dan berserah kepadanya saja? Dengan ketaatan yang menyukakan hati Tuhan, maka kita percaya bahwa segala kebaikan dan rahmat-Nya akan diberikan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.